Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kajian Ahad pagi yang berbahagia, bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa untuk hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah memberikan balasan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi tentang fikih toharo. Pada beberapa bulan yang lalu sudah kita sampaikan terkait tentang fikih kaifiyah wudu, tata cara wudu yang mungkin Bapak Ibu sudah bertahun-tahun, kemarin juga sudah saya singgung, bertahun-tahun kita mempraktekkan ibadah toharo wudu, tapi dalam kenyataannya masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan tuntunan. Lebih-lebih kalau kita yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah ini belum sesuai dengan tuntunan yang ada di Himpunan Putusan Tarjih, sehingga perlu kita kaji kembali, kita buka kembali materi terkait tentang toharo, dalam hal ini wudu. Nanti juga berlanjut ke mandi dan tayamum. Kemarin sudah sampai pada kaifiyah yang keempat, yaitu sampai pada membasuh kedua telapak tangan, kemudian gosok gigi. Nah, sekarang kita masuk pada kaifiyah yang kelima, yang ini juga sering terjadi kesalahan dalam praktik kita. Disebutkan di dalam kaifiyah yang kelima itu summa tamat mat wastansyik min kaifi wahidin wastansyir taf'alu dzalika salasan. Jadi kaifiyah yang kelima ini kemudian tamat mat, hendaknya kamu berkumur-kumur, wastansyik, dan menghisap air ke dalam hidung, min kafin, dari telapak tangan, wahidin, yang satu, maksudnya dari telapak tangan yang kanan, wastansyir, kemudian engkau keluarkan dari hidung itu naf'alu dzalika salasan, taf'alu dzalika salasan, hendaknya engkau kerjakan yang demikian itu 3 kali. Dalam prakteknya Bapak Ibu kita sering dalam berkumur-kumur tidak ada masalah, kita berkumur-kumur tidak ada masalah, tapi untuk menghisap air ke dalam hidung itu yang sering jadi masalah. Kenapa? Karena prakteknya bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak menghisap air ke dalam hidung, tapi ngogrok-ngogrok irung. Jadi ambil air terus ininya dimasukkan hidung, jari-jarinya dimasukkan. Padahal tidak ada perintah untuk memasukkan jari-jari ke hidung, itu tidak ada. Yang ada itu hisap air, dengan telapak hisap, terus dikeluarkan. Boleh langsung antara menghisap air dengan berkumur-kumur itu langsung, tapi kalau Bapak Ibu tidak terbiasa itu susah. Kalau pakai tangan 2 boleh enggak? Boleh. Kalau Nabi prakteknya tangan 1, pakai telapak tangan kanannya ada airnya, ini dihisap. Terus ini gunanya untuk mengeluarkan yang tangan kiri. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu prakteknya kan enggak gitu kan? Enggak bisa Pak, karena tidak dibiasakan. Jadi bukan enggak bisa, belum terbiasa. Mulai nanti kalau sholat duha itu dibiasakan hirup air, jadi berkumur-kumur. Kalau mau dipisah berkumur-kumur dulu 3 kali, kemudian baru ambil air dihisap. Pelan-pelan aja, jangan
Kalau pertama pelan-pelan, tapi kalau sudah biasa itu enak kok ini. Biasa itu belakang. Jadi tidak ada apa itu memasukkan jari ke dalam hidung untuk membersihkan. Perintahnya bukan membersihkan kok. Wastansik, wastansir. Hiruplah air, keluarkan air. Sehingga kalau itu dilakukan, Bapak Ibu yang pilek itu nanti virusnya keluar dengan air itu. Tapi kalau disobrok-sobrok, virusnya malah masuk itu. Makanya di dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Humron itu terkait tentang wudunya sahabat Utsman itu disebutkan summa adkhala biyaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana itu untuk mengambil air di dalam wudu. Summa tamat mado, kemudian berkumur-kumur, wastansak, kemudian beristinsak atau menghirup air ke dalam hidung, wastansyar, kemudian beliau mengeluarkannya. Itu prakteknya. Jadi tiga kali. Ini yang kelima. Nah, praktek yang ini ketika di bulan puasa, nah ini kan sebentar lagi puasa. Wabalik fihima malam takun so'iman. Sempurnakanlah dalam berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Berarti kalau nanti berpuasa tidak usah berkumur-kumur, tidak usah menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu. Kenapa? Karena riskan, berbahaya. Mungkin kebablasan terus, seger, ngapa mulai pas duhur nih kok ini. Pas duhur, lagi panas-panasnya kumur-kumur. Sehingga itu nanti bisa mengurangi, berpotensi membatalkan puasa, berpotensi mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Lakid bin Soburo, beliau menyatakan asbig wudu wa khallil bainal asobi wa balik fil istinsya illa antakuna so'iman. Nabi menyatakan sempurnakanlah wudu kalian, sela-selailah jari-jari tangan dan juga kaki, dan sempurnakanlah dalam menghisap air ke dalam hidung kecuali jika kalian sedang berpuasa. Nah, sehingga kalau kita berpuasa ya tidak perlu sampai berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, summagsil wajhaka salasan. Kemudian basuhlah wajahmu 3 kali. Nah, ini membasuh wajah diperintahkan oleh Allah di ayatnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6, faksilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Hadis yang diceritakan sahabat Humron juga menyebutkan summa wasala wajhahu salasa marrot, dan basuhlah atau kemudian basuhlah wajahmu sebanyak 3 kali. Jadi di beberapa hadis ini memang disebutkan basuhan itu 3 kali. HPT itu menggunakan 3 kali. Meskipun di hadis secara ini sahih juga, 1 kali pun boleh, 2 kali boleh, tidak harus ganjil. Katakan harus ganjil, enggak. Nabi pernah 2 kali. 1 kali juga pernah. Cuma dalam HPT itu dijelaskan hampir semuanya 3 kali kecuali nanti kepala dan telinga. Yang lain itu 3 kali semua. Kenapa? Supaya lebih sempurna. Nah, termasuk membasuh wajah. Meskipun di dalam ayat Al-Quran tadi tidak sebutkan faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, tidak disebutkan sampai 3 kali, tapi dalam prakteknya Nabi ternyata melakukannya lebih banyak 3 kali. Kalau 4 kali boleh nggak, Pak? Jangan sampai 4 kali. Kenapa? Itu pemborosan.
Jadi 4 kali jangan, 5 kali apalagi itu jangan. Jadi 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali itu boleh, 4 kali jangan. Karena 4 kali itu sudah masuk kategori israf, berlebih-lebihan. Padahal berlebih-lebihan itu temannya syaitan. Makanya dihindari, jangan sampai 4 kali. Gitu. Wudu jadi konconi setan kan malah buatan tepat. Gitu. Nah ini kadang, lah ini ya Pak, apa itu biar lebih merata. Ya 3 kali itu diusahakan merata. Di dalam buku fikih air itu salah satu penekanan di dalam fikih air itu ya karena sekarang ini dunia itu sedang mengalami krisis air bersih. Mungkin kita di Yogyakarta ini tidak merasa gitu kalau ada krisis air bersih itu. Karena ternyata di bumi ini air bersih itu sudah susut luar biasa banyaknya, hanya tinggal berapa persen itu air bersih itu. Banyak kan airnya kotor, airnya sudah tidak layak dikonsumsi. Nah maka dalam penggunaan air termasuk ketika kita itu bertoharo, beribadah pun, maka jangan boros air. Maka kemarin di awal sudah saya sampaikan, Nabi itu pernah bertoharo, berwudu hanya dengan menggunakan 1 mud air. 1 mud air itu kalau diukur liter itu hanya 680 mililiter. Aqua sing jadi nggak sampai sing 1 liter. Ya, mud ini nanti akan populer di bulan Ramadan karena ada kaitannya dengan zakat fitri, ada kaitannya dengan fidyah. Fidyah itu juga 1 mud. Bayar fidyah itu 1 mud. Kalau diliterkan tadi itu, kalau digramkan 1 mud itu ya setara dengan 675 gram. Ya dibulatkan 7 on, makanya Basnas Kabupaten Sleman kemarin mengeluarkan edaran untuk ukuran zakat fitri sama fidyah. Zakat fitri sudah diputuskan tetap 2,5 kilogram. Jadi tidak usah ya, kalau lebih dari itu nggak apa-apa. Standar 2,5 kilogram itu minimal. Mau 1 kintal juga nggak apa-apa. Ya, misalkan karena gajinya berlipat-lipat, aku tak zakat fitri 1 kintal. Ya, lebihnya niku sedekah nggih mboten nggih tetap zakat fitri boleh. Ya, jadi tidak baku harus 2,5 kilogram itu minimal. Ya, meskipun ada yang berpendapat ya kudu 1 mud itu 2,5 kilogram kalau zakat fitri. Nah fidyah itu sudah ditetapkan juga 7 on atau 700 gram. Sama tadi 1 mud itu sama dengan 675 gram atau ya dibulatkan jadi daripada 6,75 on kan ya 7 on lah sekalian gitu. Nah ini mud katanya mud. Nah Nabi itu pernah wudhu. Maka kalau kita berwudhu juga jangan boros air. Nah membasuh wajah, yang dimaksud dengan wajah itu mana sih? Ya, wajah menurut ilmu biologi itu adalah bagian dari anggota tubuh kita yang terdiri dari dahi ini. Jadi dahi, kemudian kedua mata, kemudian hidung, mulut, bagian luar, pipi, pelipis, dagu. Nah, jadi inilah. Nah, telinga tidak masuk. Jadi ini pelipis ini sampai dengan dagu. Bagian dalam dagu ini bukan wajah. Ibu-ibu hati-hati, bagian dalam dagu ini bukan wajah. Maka karena bukan wajah, maka termasuk aurat yang harus ditutup. Maka kalau pakai jilbab, pakai mukena, itu jangan sampai masuk ke leher ini, dagu ini aja. Karena ini bukan wajah. Aurat perempuan yang boleh terlihat kan telapak tangan dan wajah. Nah, karena dagu bagian dalam ini bukan bagian dari wajah, ya jangan ditampakkan. Maka kalau pakai jilbab itu ya di dagunya ini, tidak sampai masuk ke dalam. So biasanya ada itu kan sampai ke dalam sini, sehingga bagian dagunya itu terlihat. Nah karena janggut itu bagian dagu ini bagian dari wajah, maka bapak-bapak yang berjenggot kalau berwudu jenggotnya di sela-sela. Jadi ketika membasuh wajah itu jenggotnya di sela-sela, juga di sini, dibasuh juga.
yang berjenggot. Kalau yang berjenggot ya nggak usah cari-cari jenggot untuk dibasuh, nggak ada jenggotnya kok, nanti pinjem jenggot temennya. Ya, jadi dagunya aja yang di sini ada. Jadi itu yang dimaksud dengan wajah. Nah karena itu ketika membasuh wajah diperintahkan oleh Rasulullah untuk bidalki atau yagluk, ya bidalki atau yagluk apa? Digosok-gosok. Jadi membasuh wajah itu dengan tidak hanya diguyur biur, tapi juga setelah diguyur dengan air, itu airnya diratakan. Satu kali basuhan diratakan dulu sampai sudut mata. Itu juga dibersihkan. Tapi kalau hanya diguyur sudut mata nggak dibersihkan. Nek enten kotorane nggih tetap enten kotorane karena tidak dibersihkan sudut-sudut mata. Nek ngoten wudune suwi no Pak. Lah nggih no wong wudu kok cepet-cepet. Dinikmati nek wudu niku. Dibasuh dengan sempurna. Khusus ibu-ibu remaja putri karena harus masuk sampai pada pori-pori kulit ketika kita berwudu. Tolong bedaknya dibersihkan dulu sebelum berwudu. Napa melih nek bar jagung manten. Niku biasanya bedake rada tebel. Jangan sampai kita berwudu ada bedak yang masih nempel di wajah kita, air itu tidak sampai masuk ke dalam pori-pori. Nah, maka dibersihkan dulu bedaknya, terus baru berwudu. Jangan berwudu sambil membersihkan bedak, dibersihkan dulu. Maka kalau pakai bedak ya jangan tebel-tebel, yang sedang atau ya tipis, yang penting terawat kan gitu. Jadi bukan tebal dan tipisnya bedak itu. Nah ini yang terkadang ibu-ibu seringkali terlewatkan. Jadi membasuh wajah, kemudian tadi ya bimasil ma'ikoin, yaitu dengan mengusap kedua sudut matamu. Ya sudut mata dibersihkan tadi, baik sudut mata yang kanan kiri ataupun yang dalam, nah itu dibersihkan agar betul-betul bersih. Rasulullah menekankan agar sudut mata itu yamsahul maqaini fil wudu, hendaknya diusap ya kedua sudut mata. Kemudian boleh wa itolatil waslihi, dan lebihkanlah di dalam membasuhnya itu tadi. Maksudnya dilebihkan di dalam membasuh itu betul-betul dibasuh secara merata. Maka di bagian yang ke-10 ma'ad dzalki tadi dengan cara digosok, ya, tidak hanya sekedar diguyur, tapi dengan cara digosok. Sampai Rasulullah mempraktekkan, ya puluh hakada, dengan cara begini loh, ya dulu digosok-gosok. Nah, itu sampai Rasulullah itu mempraktekkan begitu ketika ngajari itu. Jadi tidak hanya disiram saja. Yang kadang kita lebih banyak hanya menyiram saja. Nah tadi kemudian yang laki-laki watakhallal lil hayat. Nah, kemudian hendaknya mengusap janggut, mensela-sela jenggot bagi yang berjenggot. Nah itu membasuh wajah dilakukan sebanyak tiga kali. Sesudah wajah yang ke-12 sumaksil yadaika ma'al mirfaqo ini bidalki, kemudian basuhlah kedua tanganmu. Nah, kalau di sini disebutkan ma'al marfaqo ini, ya. Di sini disebutkan bersama-sama atau ya dan kedua sikumu. Juga dengan bidalki, dengan digosok salasan 3 kali. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam ayatnya memang disebut wa aidiyakum ilal marofik, basuhlah kedua tanganmu sampai siku-siku. Sehingga memahami makna ayat ini, akhirnya ada yang kemudian mempraktekannya itu secara teks. Karena disebut membasuh kedua tangan sampai siku, prakteknya nanti kemudian harus begini. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, di sini kan disebutkan membasuh kedua tangan sampai siku.
Yang namanya tangan itu mulai dari ujung jari, ini tangan, sampai ini namanya tangan semuanya. Jadi yadun itu ini kafai, ini telapak, ini pergelangan, ya, rusgi. Nah, kemudian ini lengan, ini pangkal. Nah, ini semuanya tangan. Nah, tadi disuruh membasuh kedua tangan sampai siku, berarti batasannya siku. Pertanyaannya, siku ke bawah atau siku ke atas? Nggak ada penjelasan di ayat tadi. Cuma basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Ini nggak ada dari bawah sini ke siku atau dari atas sini ke siku. Wong tangan, tengah-tengah siku. Gitu. Kalau hanya ayat itu saja, Bapak Ibu hanya pakai ayat ini yang nggak mau pakai hadis itu. Kalau hanya pakai ayat itu saja, dia bingung itu menjelaskannya. Lho tangan sampai siku, tangan sing endi? Sing dhuwur menisor apa nisor mendhuwur? Ya, kan sama-sama tangannya, jenengan pahami kan wong tangan itu ini semua, batasannya siku. Nah, akan terkonfirmasi dengan hadis ya. Itu karena ada tadi sela-selailah jari-jari tanganmu. Nah, karena ada perintah mensela-sela jari tangan, berarti jari tangan. Nah, sampai ke siku. Karena ada itu, kalau tidak ada itu masih bingung itu. Ketemunya itu di situ. Sela-selailah jari-jari tanganmu. Berarti kalau gitu dari jari. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, memahami ayat tadi wa aidiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Nah, karena sampai siku dipahami berarti siku itu basuhan terakhir. Maka prakteknya ya termasuk Ustadz Adi Hidayat kan menekankan begitu. Prakteknya berarti dari ujung jari naik ke atas. Prakteknya begitu. Tapi itu ya menurut saya pemahaman itu ya boleh saja, tapi tidak harus begitu. Karena siku itu hanya batasan. Batasan maksimal itu siku. Mau dibasuh dari siku turun ke bawah ya boleh. Dari jari itu naik ke atas ya boleh. Yang penting sampai siku. Tadi ilal marofik itu bukan menceritakan tentang kaifiyah membasuhnya, tapi batasan membasuhnya. Batasan membasuhnya itu sampai siku gitu loh. Nah, mau siku turun ke bawah boleh, jari naik ke atas ke siku juga boleh. Terserah panjenengan prakteknya. Karena kalau nanti kita harus dari jari ini sampai ke siku, nek kerane ten dhuwur, penak. Nah, kari ngene, nah gitu. Lah nek kerane nang ngisor, dadak ngeten. Angel banget. Sebab ada keran di masjid itu yang terlalu bawah, sehingga kalau nggak bisa wong berada di sejajar ini, sehingga harus badannya begini, kan susah. Atau pakai duduk akhirnya dengan cara begini. Kalau berdiri kan nggak bisa. Jadi kan kalau berdiri tidak duduk, kerannya agak bawah. Bagaimana cara membasuh tangan ini dari sini sampai gini? Kan tidak ada arusnya, itu susah. Makanya dari sini pun boleh. Nah, teknis membasuh. Nah, satu kali basuhan itu karena tangan nih, tangan ini ada luar, ada dalam atau atas, ada bawah. Kan tangan itu kan ini. Maka sekali basuhan itu kalau panjenengan mulainya begini dari sini tadi, ini dibasuh sampai siku, terus dibalik. Nah, ini satu kali basuhan. Jadi jangan hanya ini aja. Kalau jenengan di keran, itu kan hanya ini aja. Sing kene ini orang. Ya kan ibu-ibu kan gitu dong, hanya yang ini aja yang dibasuh. Nah, yang sininya tidak, maka harus dibalik. Nah, gitu. Jadi kalau dimulai dari sini, naik ke atas terus dibalik. Nah, ini satu kali basuhan. Jadi lagi, nah, ini kemudian bunyi lagi satu kali basuhan. Jadi begitu. Nah, praktek kita kadang nggak begitu. Nah, ini enggak. Jari-jari juga kadang enggak. Ya, pada tadi sela-sela. Nggih, Pak, selama ini wudu kula nggih ngoten. Lah ya padahal wis bertahun-tahun wudu lho. Isih wudune kayak gitu. Alah Pak, gitu aja kok dipersoalkan. Lu hati-hati kalau wudunya enggak sempurna, ya enggak sah. Enggak sempurna, nanti sholatnya jadi enggak sah juga. Kan di situ problemnya itu. Nah, ini jadi membasuh kedua tangan gitu. Kemudian ibu-ibu yang pakai cincin, digerak-gerakkan cincinnya. Jangan dibiarkan nanti nggak kena air yang di dalam cincin itu.
Bahaya bapak-bapak yang pakai akik. Nah, itu juga digerak-gerakkan ketika wudhu. Jangan dibiarkan aja. Yang pakai cincin, pakai akik, pakai gelang, mungkin ada gelang, digerak-gerakkan. Supaya air itu masuk ke dalam bagian kulit yang ada di dalam cincin. Kan sepele tuh Bapak Ibu. Sepele nih dari sepolo nih. Karena bagian dari anggota wudhu. Nah, bersihkan gitu. Nah, cara membasuhnya tadi itu tidak 3 kali sempurna ya. 3 kali sempurna. Kemarin telapak tangan 3 kali sempurna baru ganti yang kiri. Jangan kanan, terus kiri, terus kanan lagi, terus kiri lagi, kayak orang baris itu kanan, kiri, kanan. Kanan sempurnakan sampai 3 kali selesai, baru ganti yang kiri selesai. Itu cara untuk membasuh kedua tangan. Kembali ke ibu-ibu remaja putri yang pakai cat kuku, kitek. Makanya pernah saya singgung itu ke ibu-ibu, kalau punya anak putri pakai kitek itu diingatkan, "Nduk, ora usah nganggo kayak gitu." Kenapa? Hasil survei itu membuktikan bahwa 80% perempuan nakal itu berkitek. 80% perempuan nakal. Ya nek perempuan nakal niku nggih ngoten niku lho niku. Niku berkitek. Jadi itu menjadi apa? Tanda komunitas mereka. Enten sing warna-warni, enten sing warnane. Biasanya nek satu komunitas, satu kelompok itu warnanya sama. Pink semua. Itu berarti itu satu kelompok dengan aku. Itu perempuan nakal itu gitu. Makanya hati-hati kalau putrinya ya, kalau putrinya pakai itu diingatkan, "Nduk, wis ora usah nganggo kayak gitu-gitulah. Wong sepupu ku wis apik kok ya dadak dicet-cet kaya malah gilani ya gitu." Nah, itu jadi karena ini nanti juga mengganggu wudu. Mengganggu wudu karena kitek itu benda padat. Bukan benda cair. Jawab ada pertanyaan kadang, "Pak, gimana kalau kena oli pegawai bengkel itu, Pak? Kena oli, jumrat oli kan airnya nggak nempel karena anti air oli itu kan." Nah, ternyata menurut fikih kalau benda itu benda cair, meskipun tadi minyak misalkan itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau benda padat, nah itu yang tidak boleh. Itu nanti ada biasanya problem itu. Nah, itu membasuh kedua tangan. Nah, kemudian yang berikutnya setelah membasuh kedua tangan, ini yang summa masaha biroksika. Yang ke-16. Summa masaha biroksika. Lalu usaplah kepalamu. Di dalam ayatnya Allah menyatakan wamsahu biruusikum. Berbeda dengan wajah dan tangan yang pakai kata faksilu. Tapi di dalam dalam kaitannya dengan kepala ini Allah menggunakan kata masaha, wamsahu. Maka usaplah. Apa bedanya? Bedanya kalau faksilu, ghuslu, ghusala, sebenarnya arti dari kata ghusala itu mandi, mengguyur. Makanya tadi kalau tangan dan wajah itu harus terguyur oleh air, harus rata karena memang faksilu. Tidak boleh ada yang tidak terkena air. Kalau tidak terkena air bisa terbakar oleh wail, neraka, ya api neraka. Makanya harus dibasuh sampai kena air. Itu kalau pakai kata faksilu, ghuslu tadi. Tapi kalau masaha wamsahu pakai kata usap itu tidak harus diguyur dengan air. Kadang prakteknya yang nggak paham itu karena wajah itu diguyur, tangan diguyur, kepala pun juga diguyur. Jadi ambil air diguyurkan ke kepala, lah ini malah jadi kelocoran nggak karu-karuan itu ya. Padahal ayatnya menyebutkan wamsahu biruusikun, usaplah ya kepalamu. Nah, Bapak Ibu, di dalam memahami makna biruusikum itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang memahami bahwa makna huruf bi di dalam kata biruusikum itu artinya takbid, artinya sebagian. Maka kalau diartikan wamsahu biruusikum,
Maka dan usaplah sebagian kepalamu. Nah, karena memahami binya itu bermakna tapi tadi sebagian. Maka Imam Syafi'i mengatakan mengusap kepala itu tidak harus seluruh kepala. Sebagian kepala saja sudah cukup. Bahkan sehelai rambut pun sudah cukup. Makanya ada yang kemudian begini. Ini sayangnya kok pengen telu. Nah itu loh beda. Sayangnya kok pengen telu. Itu. Padahal prakteknya Nabi nanti itu hanya 1 kali. Karena apa? Mengusap. Ada yang begini. Ya. Sebagian. Karena apa? Karena maknanya itu secara bahasa. Maka Imam Syafi'i dalam Al-Umnya begitu prakteknya. Diikuti oleh umat Islam Indonesia. Karena umat Islam Indonesia itu mayoritas bermadzhab Syafi'i. Makanya dipraktek di buku-buku praktek tentang wudu yang beredar di Indonesia ini semuanya mengatakan sebagian. Jadi jangan heran panjenengan kalau ada yang wudunya kok hanya gini-gini itu. Ya karena apa? Karena pemahamannya begitu. Salah enggak? Ya menurut Syafi'i enggak salah. Tapi berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik memahami bahwa bi di situ maknanya seluruhnya. Karena dipahami bermakna al-ilsaq. Jadi beda tadi. Al-isaq itu menempel seluruhnya. Jadi karena seluruhnya ya seluruh kepala harus diusap, tidak hanya sebagian. Nah, logika yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik ini itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga terjadi, Bapak Ibu. Logika bahasa yang dipakai itu coba. Kalau ada seorang guru, ada muridnya kelahi. Tiba-tiba ada satu murid tadi itu berhasil memukul kepala temannya. Temennya yang dipukul kepalanya tadi ngomong kepada gurunya, Pak Guru itu lo nakal, aku dipukul kepala. Enggak mungkin dia bilang, Pak Guru aku dipukul sebagian kepala, aku enggak mungkin. Jadi dia berbilang dipukul kepalanya, tapi maksudnya yang terkena sebagian gitu loh. Kan enggak seluruh kepala yang kena pukul itu, apa sak kepala kena semua kan enggak. Yang kena hanya sini, dia kena sini. Terus ngomongnya kan saya dipukul kepalanya. Bagian mana yang dipukul? Bagian sini. Ya, baru bagian. Tapi maknanya kepala tadi. Tapi kalau Imam Malik tadi enggak begitu. Ketika Idul Adha, ya Anda bapak-bapak minta kepada anaknya yang menjadi panitia, le sesuk nek pas Idul Adha, tolong yo bapak digawake ndase sapi. Ini karena anaknya bermadzhab Syafi'i, digawake sungune tok. Bapaknya mureng-mureng kon gawake ndase sapi kok gawake. Lah niki lah kepalane sapi. Karena anaknya tadi sebagian, gawake sebagian. Ya. Jadi pro gawake kupinge ya. Kan memang maksudnya bapak itu gawake sak ndas kabeh. Nah, maka Imam Malik memahami nek di kepala itu ya seluruh kepala, bukan hanya sebagian. Nah, kan logika bahasanya kan kena dua-duanya benar toh, Pak. Maka karena dua-duanya benar, ya kalau menurut pendapat ya monggo. Tapi kita tidak mengambil pendapat dari mazhab. Lah terus siapa? Lah yang orang yang paling berhak menafsirkan wamsahu biruusikum itulah ya Rasulullah toh. Maka kita lihat prakteknya Rasulullah bagaimana. Oh ternyata Rasulullah mempraktekkan wamsahu biruusikum itu dengan cara ambil air, airnya dibuang, tidak diguyurkan, terus diusapkan di atas kepala ini, rambut ini di kepalanya. Nah, diusapkan sampai ke tengkuk sini, dibalikkan lagi ke depan, terus ibu jari langsung masuk telinga. Jempolnya terus telunjuk masuk telinga, terus jempolnya ini mengusap bagian luar. Nah, jadi ambil air dibuang, diusapkan sampai tengkuk, balik lagi. Nah, langsung begini. Itu cara mengusap kepala. Jadi tidak begini. Kalau Syafi'i begini ya sudah, tapi kita enggak. Ya Syafi'i kan. Kita ngikuti Syafi'i atau ngikuti Nabi? Ada yang mengatakan, memangnya Anda lebih hebat daripada Syafi'i. Bukan saya yang lebih hebat, prakteknya Nabi begini gitu loh. Yang saya ikuti itu prakteknya Nabi. Nah kalau ibu-ibu bagaimana? Ya ibu-ibu ya biasa saja, kalau di ruang tertutup ya sama. Lah Pak, kalau rambutnya panjang bagaimana? Apakah terus sampai ke bawah sini? Enggak. Karena yang diusap itu kepala. Roksun, bukan syakrun, bukan rambut. Kecuali kalau yang diusap itu rambut, ya rambutnya panjang ya sampai ke bawah. Karena yang diusap rambut. Tapi yang diusap itu adalah kepala. Cuma di atas kepala ada
rambut. Nah, maka kena lah. Maka sampai sini aja, sampai tengkuk. Ini bantasnya dari kepala kan ini ya. Kemudian balik lagi diusap. Nah, gitu. Telinga juga bagian dari kepala, maka dibersihkan lagi. Jadi itu caranya, bukan. Lah kalau ibu-ibu pakai jilbab bagaimana, Pak? Wudu di luar. Maka Nabi pernah mencontohkan berwudu tapi pakai surban. Surbannya enggak dilepas. Nanti bapak-bapak jangan terus, aku tak pakai pecis, kalau gitu pecisnya enggak tak lepas. Enggak, jangan ya. Jadi jangan terus pecis ini, tapi ibu-ibu yang pakai jilbab, maka andai kata ini jilbab itu, ibu ambil tadi air dibuang, terus yang kanan ini masukkan ke dalam ubun-ubun ini, digosok sekali, terus diusapkan di atasnya. Nah, telinganya bagaimana? Nabi tidak mencontohkan telinga, jadi hanya diusapkan di atas jilbabnya aja, sudah selesai. Tapi tadi sebelumnya dimasukkan dulu, jangan langsung jilbabnya. Ya, masukkan dulu di ubun-ubun, nah terus ditutup lagi, terus diusap di atas jilbab. Itu untuk ibu-ibu yang tidak melepas jilbab. Jadi Nabi memberi dua contoh tadi. Kalau sempurna dibuka semua, diusap kepalanya tadi sampai tengkuk, balik ke telinga. Kalau pakai jilbab, caranya seperti itu. Bapak-bapak kalau mau seperti itu pakai surban. Nah, ini buat ternyata sing surbanan ini. Nek pecis jangan terus pecis terus diusap di atas pecisnya, ya jangan. Jadi pecis itu tidak menjadi pengganti surban. Makanya kadang ada surbanan ya dikei pecis sih gitu. Nah itu. Jadi itu cara mengusap kepala. Nah karena tadi mengusap, maka kepala ini hanya diusap 1 kali saja. Jadi tidak perlu diulang sampai 3 kali, cukup sekali. Kenapa? Karena mengusap itu tidak harus basah semua. Yang penting diusap. Ditempelkan tadi diusap. Itu nanti sinergi dengan tayamum. Maka tayamum itu tidak kata faksilu, tapi kata famsaha. Ya, pakai kata famsahu. Tayamum. Karena kalau tayamum pakai faksilu, ibu-ibu, bapak-bapak harus guyur dengan debu. Wajahnya diguyur dengan debu, makanya pakai famsahu. Ini diusap, sehingga tidak harus kemudian ya kayak dakocan itu debunya ini enggak, ya sudah, ini ada debunya diusapkan itu nanti ditayang. Jadi ini yang ke-16, sumamsah birosika, kemudian usaplah kepalamu. Jadi kadang bapak-bapak, ibu-ibu, kadang ya kalau kita bedanya wudunya orang Muhammadiyah dengan selain Muhammadiyah itu terletak pada mengusap kepala. Kalau mengusap kepalanya itu sekali, katanya itu cara Muhammadiyah. Nah, kalau mengusapnya sebagian 3 kali, itu cara ya enggak. Ya itu cirinya Nabi kok, bukan. Ya kita mengikuti apa yang dipraktekkan Nabi. Meskipun tadi saya sampaikan ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Maliki, tapi yang kita pakai bukan pendapat-pendapat itu. Kok kebetulan sama dengan pendapatnya Imam Maliki, ya tidak apa-apa. Tapi kita pakai hadisnya Nabi. Oh ternyata Nabi kalau berwudu ketika mengusap kepala itu prakteknya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sampai pada mengusap kepala. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan sampai selesai karena harus meluncur ke Gendingan. Ini karena juga sudah terikat jadwal di Embun pagi, sana juga jam 6 harus sudah mulai, sehingga mohon maaf saya tidak bisa ikut dahar bareng-bareng ya. Mohon maaf, insya Allah nanti di kesempatan lain bisa kita lanjutkan wudu. Ini tinggal 2, membersihkan kaki, membasuh kaki, sama bacaan sesudah berwudu. Nah, bacaan ini juga kadang kita menyebutnya itu berdoa, padahal bukan doa. Nah, tapi bacaan syahadat. Nah, itu nanti kita luruskan juga agar kita tidak keliru. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf tidak bisa sampai sempurna menyelesaikan bab wudu. Ya sedikit demi sedikit kita benahi tata cara wudu kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.